Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat mengucap syukur di hari yang baru ini. Beristimewa selamat mengucap syukur kepada keluarga Kristen yang baru diteguhkan dalam nikah yang kudus pada tanggal 12 Desember yang lalu, keluarga Dodo Kambe Wong. Dan kita akan beribadah syukur bersama di saat ini. Sebelum ibadah kita mulaikan, kita mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh kedua pasangan yang baru, Enda dan Vivit. Vivit mendampingi, Enda yang pegang mic. Brenda ini. Puji nama Tuhan. Kami keluarga Dodo Kambe Bonde mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Mercy Aloysian STH bersama Bapak, para penatua, Ibu Penatua dan Diaken, serta Bapak Ibu Kolom 13, keluarga, saudara-saudara, dan tolong semua, Om, Tante, terima kasih, selamat datang di ibadah syukur keluarga Kristen yang baru, keluarga Dodo Kambe Wong. Kami mengucapkan selamat datang, kami menyambut dengan sukacita ini. Terima kasih. Dengan sukacita iman, keluarga Dodo Kambe Wong menyambut kita. Di dalam kita akan mengikuti ibadah syukur di saat ini. Dan saat ini, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan ibadah kita di siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mercy Aloysian STH. Di dalam persiapan menyambut Kadim, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 118, Tuhan datang padamu. Ibadah syukur telah terbentuknya keluarga Kristen yang baru, keluarga Dodo Kambe Wong. Saat ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita lakukan bersama, berbahagia tiap rumah tangga. Efesus 5 ayat 22, 23 dan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bahagia tiap rumah tangga ayat itu. Di dalam kasih-Mu serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang teranggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap menjadi pahit. Pasulah aku, maka aku menjadi diikuti dari Kita lakukan bersama syukur pada-Mu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun. Syukur atas keluarga penuh kasih dan dusta. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh mulia Engkau ya Tuhan Allah, sungguh agung karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami begitu bersyukur ketika menikmati pemberkatan Tuhan di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Kami boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga Kristen yang baru, keluarga Dondo Kampe Wonder, yang Tuhan telah berkati dalam ikatan pernikahan yang kudus pada tanggal 12 Desember 2025. Ada sukacita dan syukur yang terus menjadi bagian kehidupan baik Bapak Rendra tetapi juga Ibu Vivi. Ketika Tuhan menjawab segala doa, Tuhan mengatur segala rancangan indah dalam kehidupan, sehingga mereka boleh membentuk keluarga Kristen yang baru, yang diberkati oleh Tuhan. Maka sukacita dan syukur ini bersama dibawa dalam persekutuan yang memuliakan
memuliakan Engkau. Kami semua ada menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga karena penyertaan kasih Tuhan. Maka kuduskanlah sukacita ini ya Tuhan, agar menjadi suatu persembahan yang kudus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga ya Tuhan Allah, bersihkanlah kehidupan kami dari dosa, kesalahan, dan pelanggaran, sehingga kami hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kami beroleh kehidupan yang kekal dan damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Maka di sukacita ini ya Tuhan Allah, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan akan kami peroleh, sehingga firman ini dapat terus meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Bahkan firman ini akan terus kami berlakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di bawah satu judul bacaan, hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati, bersukacita, menikmati kebahagiaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga Kristen yang baru, keluarga Dondo Kambei Wonder, ketika rencana yang baik, perjalanan kehidupan dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, Tuhan jawab di tanggal 12 Desember 2025. Ada anugerah yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan Bapak Rendra, tetapi juga Ibu Vivi, untuk terus menapaki perjalanan hidup di dalam kebersamaan yang tidak pernah akan putus. Dalam sukacita dan pemberkatan di tanggal 12, memang pendeta tak lihat langsung karena ada satu dan lain hal yang tidak hadir, tetapi pendeta lihat dari live Ibu Penatua, oh memang ada bersukacita dan berbahagia. Sampai saat ini pun seperti demikian. Tanda syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Karena sedangkan tadi malam di kolom, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang tahu, 20 negara terus. Oh, ini pasangan yang baru. Sampai kasihan dorong mungkin seolah-olah mau pulang cepat, ada pagara lagi. Oh, mau apa pulang-pulang cepat? Pengantin baru kata. Jadi sungguh kebahagiaan itu terpancar baik dalam kehidupan keluarga Dondo Kambei Wonder, tetapi juga sanak saudara bersama dengan jemaat kolom dan semua yang menyaksikan karya baik Tuhan Allah ini di dalam hidup. Sehingga mau mengatakan bahwa kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan saat ini akan terus berjalan dalam perjalanan kehidupan yang akan ditempuh keluarga menapaki kehidupan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Olehnya firman Tuhan di saat ini mengentar kehidupan keluarga bagi juga kita sekalian. Bagaimana kehidupan bersama suami istri. Terus ditegaskan dalam surat Petrus yang pertama ini. Ia mau menegaskan bahwa kehidupan suami istri intinya harus saling menghargai. Memang kalau mau menyatukan dua pemikiran, dua pendapat, dua karakter, dua sifat, itu sangat sulit. Orang boleh tanya pada orang-orang tua, bagaimana kehidupan sampai 30, 40, 50 tahun kawin? Tetap perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran tetap ada. Tetapi itu menjadi bumbu. Orang bilang sayur tanpa garam hampa, nyanda enak. Itu taruh garam, dia akan merasa jadi sedap. Jangan kalebet garam itu, dia mau jadi pahit. Sehingga bumbu yang akan terus menjadi bagian kehidupan keluarga adalah saling mengerti, saling melengkapi. Kalau firman Tuhan bilang, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagai kepala keluarga yang akan menghentar kehidupan baik istri, anak, kaum keluarga untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Karena suami adalah imam dalam kehidupan keluarga. Pendeta selalu memberi contoh kehidupan yang pendeta jalani. Kita memang pendeta, tapi kepala keluarga tetap tapi suami. Jadi kita harus menegaskan bahwa kalau ada tapi suami karena akan bawa kita untuk lebih mengerti lagi kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Bukan karena kita pendeta, kita so tahu semua. Tetapi bagaimana suami akan mencerminkan kehidupan yang taat dan setia kepada Tuhan. Olehnya dikatakan dalam firman, istri harus tunduk kepada suami, menjadi teman penolong. Kalau ini dikatakan bahwa perhiasanku janganlah secara lahiriah dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau pakaian yang indah-indah. Perhiasanmu adalah kerendahan hati yang sejati. Tapi pendeta mau katakan sekarang, kerendahan hati kita miliki. Yang tidak ada salah, orang mau mengepang-epang rambut, pakai perhiasan emas, memakai baju-baju indah. Salah-salah kasih
sope panjang, orang suka mau kepang. Aduh, Alkitab udah bilang jangan mengepang-epang rambut. Orang ada berkat, ada investasi emas, orang boleh mau pakai. Aduh, jangan. Alkitab bilang jangan. Atau orang mau, aduh, pakaian tuh robek-robek juga orang pakai. Tuh pakaian selusuh. Itu boleh kita lakukan. Asalkan tanggung jawab kehidupan sebagai istri kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang salah itu ketika orang rambut so indah-indah, orang perhiasan so dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang pakaian so memang mewah, orangnya nak bikin itu tugas dan tanggung jawab sebagai istri. Orangnya nak bikin orang tanggung jawab sebagai tiang doa dalam hidup keluarga. Orang tidak menjaga kekudusan hidup, itu yang salah. Tetapi selama kita menikmati berkat Tuhan dalam ucapan syukur, tanggung jawab, tugas peran kita lakukan, orang mau menikmati itu berkat Tuhan seperti yang pendeta katakan tadi, tidak menjadi masalah. Orang menjadi bagian kehidupan yang mau menunjukkan bahwa orang menikmati berkat Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga pun di dalam kehidupan orang yang tidak, ya kasihan nih sana tuh Ibu Vivi suka siang robek-robek tuh baju japaki, lu kasihan. Mar, nyanda tahu Bapak Enda, selalu yang terbaik akan diberikan. Bahkan pun kakak so karena kakaknya mungkin so siap, so jadi oh adik so adiknya mungkin so ada kesiapan, jadi nanti adik berguru ke kakak. Tetapi juga tugas sebagai suami harus menghargai istri, menjadi kepala keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Jangan orang tuntut orang pe istri, memang mesti taat dan setia kepada Tuhan. Orang sendirinya tidak taat, orang sendirinya tidak setia kepada Tuhan. Orang hidup, kita mau berfoya-foya juga, ada kok tapi bini. Kehidupan saat ini di era yang semakin maju dan modern ini bukan lagi tugas istri tuh. Mesti dia tuh bapel cuci baju ini. Laki-laki juga dapat melakukannya asalkan dalam kebersamaan. Jangan kasihan tuh istri dah sakit, laki ada libur di rumah. Pi cuci baju biar anak kurang tabung-tabung udah sakit. Pi cuci mana tugas itu. Tapi bekerja sama dengan baik, saling menghargai, saling melayani di dalam hidup, tanggung jawab kepala keluarga pun untuk mengurus keluarga. Dan lebih penting bagaimana mengajarkan kehidupan yang siap untuk mewarisi anugerah kehidupan bersama dengan Tuhan Allah. Kalau firman Tuhan di ayat 7 mengatakan bahwa hormatilah istri sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi bapak-bapak ingat, siapa yang tak menghormati istri, DP doa akan terhalang. Ini firman yang bilang. Baik kita melakukan ini di dalam kehidupan dan kita akan melihat bagaimana ketika kita menghormati istri, menghargai semua orang berdoa, Tuhan jawab, nyanda ada yang terhalang. Dan kehidupan yang berbahagia akan terus diwujud nyatakan di dalam hidup. Ini menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan yang akan terus diingat, yang terus akan dilakukan dalam kehidupan keluarga Dondo Kambing Wonde. Baik dalam perjalanan kehidupan suami istri, orang tua anak, tetapi juga bersama dengan sanak saudara. Kalau kita menyaksikan kebahagiaan mereka saat ini, maka orang tunjang dengan segala nasihat, wejangan yang baik dan benar dalam hidup. Karena mungkin di luar sana ada orang yang, so berbahagia dia, kamu bikin panas supaya ada ini. Jangan pernah kita ikut hal-hal yang tidak baik dan tidak benar seperti itu. Maka semuanya taruh di dalam doa, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena perjalanan kehidupan rumah tangga pun akan orang pelajari. Tidak ada buku-buku yang sebaik firman Tuhan ini.
Biar terus baca buku banyak tentang perjalanan hidup keluarga, bagaimana menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, romantis, dan penuh dengan kemesraan. Nah, ada selain dalam Alkitab. Orang rajin baca Alkitab, rajin berdoa pada Tuhan, rajin bersekutu, maka kehidupan berumah tangga kita akan terus terikat dalam kasih bersama dengan Tuhan. Dan ingat bahwa pernikahan adalah perjalanan yang sangat panjang, seumur hidup akan dijalani. Maka tempuhlah itu di dalam kesetiaan, di dalam anugerah yang terus diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam perjalanan pernikahan keluarga Dondo Kambe Wonde hanya maut yang dapat memisahkan. Biarlah sukacita ini akan terus ada dalam kehidupan Bapak Rendra, Ibu Vivi bersama dengan kaum keluarga, menata berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup, menjadi kekuatan iman di dalam firman yang terus menjadi dasar hidup orang percaya. Selamat bersyukur, selamat bersukacita, segala harapan kerinduan Tuhan jawab di waktu yang sangat indah. Tuhan Yesus memberkati keluarga, memberkati kita sekalian untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita dengarkan bersama puji-pujian keluarga besar Dondo Kambe Wonde. Di kamera terus ini. Oh, Berarti adik mesti menjalani supaya kita canggih. mewakili kolom 13 sama-sama. Marilah kita memberikan persembahan syukur, tanda berkat Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita sambil kita melakukan bersama bila Tuhan mengangkat kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam persekutuan yang memuliakan Engkau, menyatakan bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar melingkupi kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup dalam sukacita dan syukur yang berasal daripada Tuhan. Di siang hari ini kami menikmati kebersamaan dalam persekutuan yang beribadah karena anugerah Tuhan yang diwujudkan lewat kebahagiaan yang dialami oleh keluarga Kristen yang baru, keluarga Dondokambe Wonde. Tuhan telah menyatakan kasih setia di tanggal 12 Desember 2025 dengan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus Bapak Rendra dan Ibu Vivi, sehingga mereka boleh membentuk ikatan cinta kasih sebagai suami istri yang akan terus mereka jalani di dalam kehidupan sepanjang hidup. Maka ya Tuhan Allah, sukacita mereka pun boleh membawa kami untuk menikmati segala syukur daripada Tuhan. Bagaimana keluarga telah menyatakan berkat lewat hidup yang mau mengambil komitmen bersama, sehidup semati dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, tetapi juga dalam berkelimpahan dan berkekurangan. Mereka akan terus ingat bahwa janji kepada Tuhanlah yang telah mereka ikrarkan, sehingga ya Tuhan Allah, baik hari ini tetapi juga esok sampai selama-lamanya, mereka akan terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup rumah tangga. Apa yang menjadi bagian hidup sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, mereka akan jalani itu dengan sukacita iman. Baik Bapak Rendra sebagai kepala keluarga akan mewujud nyatakan bagaimana hidup sebagai imam yang terus mengajarkan kasih Allah yang tidak pernah terbatas. Ia akan terus mengajarkan kepada kehidupan keluarganya bagaimana hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Ia akan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai papa dalam kehidupan keluarga. Maka diberi kemampuan, kekuatan untuk menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Tetapi juga dalam kehidupan sebagai istri, Ibu Vivi, ia akan melaksanakan tanggung jawab sebagai tiang doa. Ia akan melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama di tengah-tengah hidup keluarga. Dan ia akan lakukan itu dengan sukacita, bersandar kepada Tuhan. Mereka akan melaksanakan kehidupan sebagai keluarga Kristen yang terus memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang mereka tapaki, karena Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga Dondokambe Wonde. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rancangkan untuk perjalanan hidup keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan wujud nyatakan dalam segala berkat dan sukacita. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menghentak kehidupan keluarga ini untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, untuk terus melibatkan diri dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan, baik dalam kehidupan bersama dengan kolom 13 Jemaat Gemi Moria Kolongan, tetapi juga dalam persekutuan bersama dengan masyarakat, sehingga dalam segala keberadaan kehidupan mereka mampu untuk menyatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas melampaui kehidupan yang mereka nikmati. Bahkan segala berkat akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga ini, memberkati bersama dengan kakak beradik sanak saudara, om, tante, orang tua, mereka yang terus bersama dengan keluarga Dondokambe Wonde dalam perjalanan yang mereka tapaki hari sampai hari ini. Maka diberkati mereka semua. Ada kerukunan,
ada kedamaian, ada kebersamaan yang menghasilkan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera pun akan terus mereka nikmati di dalam hidup. Terlebih ya Tuhan Allah, ketika mereka terus bersama dengan keluarga memberi wejangan, memberi nasihat, kebaikan untuk perjalanan hidup keluarga, maka biarlah semuanya mendatangkan berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kami semua yang terundang dalam sukacita keluarga ini. Biarlah diberkati kehidupan kami dalam kerja, dalam pelayanan, dalam setiap aktivitas hidup, sehingga kami selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Biarlah pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan itu semua akan membawa kami semakin setia kepada Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan, Tuhan kuduskanlah persembahan yang telah kami kumpulkan itu dan terpakai untuk kerja pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kerja pelayanan pelayan khusus kolom 13, Ibu Penatua, Ibu Diaken, tetap setia mereka melayani Tuhan, tetap semangat dan berkat sehat kuat menjadi bagian hidup mereka, dan mereka pakai itu untuk terus melayani Tuhan lewat sesama. Kami percaya cuaca yang baik ini Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati dalam kesukaan hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan ya Tuhan Allah, Engkau berkati kami semua di dalam kami menikmati hari-hari hidup, terlebih ketika kami akan menyambut Natal Yesus Kristus di tanggal 25 nanti. Lindungilah kami ya Tuhan, jaga dan pelihara kami, jauh-jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, pencobaan, malapetaka dan kecelakaan. Tetapi anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami, agar sampai di hari besar, hari Natal, kami ada dalam sehat kuat dan kami terus bersekutu bersama dengan Tuhan di rumah-Mu yang kudus untuk menyatakan bahwa kebaikan Tuhan menjadi bagian hidup kami. Memberkati pemimpin gereja kami, pemimpin masyarakat, Tuhan berkati mereka dengan kebijaksanaan, kearifan, agar kami semua memperoleh berkat Tuhan lewat kehidupan pemerintah yang ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Mereka yang telah menunjang terlaksananya ibadah saat ini pun diberkati oleh Tuhan. Pemain musik, bahkan semua yang mengatur terjalannya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dengan karunia talenta dan kemampuan, kami mampu untuk hidup bersukacita melayani Tuhan di mana saja kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Keluarga menyediakan makanan dan minuman yang akan kami nikmati, kuduskanlah agar sehat dan kuat yang baru akan kami peroleh di dalamnya, dan kami terus memuliakan Tuhan di dalam hidup. Maka perjalanan kami di sepanjang hari ini, di setiap langkah hidup kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Maka inilah kami yang datang mengucap syukur, yang berdoa dan bermohon kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama kita melakukan Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada
damai dari Allah dalam Kristus akan menuntun perjalanan keluarga Dondokambe Wonda kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, di mana oleh karena kasih dan penyertaan-Nya bagi kita semua, sehingga ibadah syukur kita di siang hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang kembali lagi akan disampaikan oleh Bapak Enda dan Ibu Vivi. Tuhan, terima kasih pada Ibu Pendeta Mercy Aloisa STH yang sudah memimpin jalannya ibadah di sore ini. Dan juga mengucapkan terima kasih pada Om Tante yang sudah berkenan hadir, juga dari Kelompok 13 dan juga dari Jemaat Getsemani. Terima kasih sudah hadir. Dan ini semua saudara-saudara, kakak adik, main musik, terima kasih banyak. Biarlah apa yang sudah saya lakukan, biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada saudara-saudara semua dan keluarga Om Tante. Terima kasih banyak. Disampaikan kembali terima kasih kepada Bapak Rendra. Kalau di Kolong kan biasanya panggil Kakak Enda, karena Enda adalah pembina remaja di Kolong 13 dan juga sebagai komisi remaja Jemaat Benih Mulia Kolongan. Dan acara selanjutnya sama-sama dipersilahkan kepada keluarga untuk dapat membagikan alat makan. Karena tadi sudah didoakan oleh Ibu Pendeta, jadi bagi siapa yang sudah memegang alat makan bisa melayani diri sendiri. Terima kasih. Piring aja dulu. Bagi Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
jauh. Ada begitu. Ada nggak? Kita kosong kota kami lagi. Senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus semakin indah bagi